Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yasin Subagjo. Selamat pada seluruh anak-anak yang sudah naik kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi PKN bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya video ini saya buat dalam rangka pembelajaran berbasis online karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saya harap kalian di rumah tetap menjaga kesehatan dan tetap terus semangat untuk belajar. Baiklah, kita mulai untuk video pembelajaran pada hari ini. Berikut kompetensi dasar yang bisa kalian capai setelah mempelajari materi pada hari ini. Memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sesi yang pertama, apakah arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Kemudian nanti lanjut di materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 Romawi, _MPR, _2000, tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. Pancasila adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai moral pembangunan. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam TAP MPR nomor 18 Romawi _MPR _1998 tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 Romawi _MPR _1978. TAP MPR tersebut tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai pandangan hidup, Pancasila dijadikan dasar dan motivasi, yaitu dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pancasila sebagai ideologi negara terjadi apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita dan tujuan negara. Secara konstitusional, Pancasila dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, dan pemersatu bangsa dan bernegara sejak 18 Agustus 1945 sampai saat ini. Materi selanjutnya, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi segala bentuk permasalahan perseorangan, golongan, suku bangsa, dan lebih mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Demikian materi kita hari ini tentang peranan dan fungsi Pancasila. Semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.